Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Kurnia Akbar dari program studi akuntansi kelas Sake 009. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama materi konsep dasar manajemen materi 1, dan yang kedua fungsi perencanaan materi ke-7. Oke, langsung saja. Yang pertama saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Jadi karena saya akan menjelaskan konsep dasarnya dulu, jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses untuk mengatur dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia, agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Misalnya nih, dalam sebuah organisasi, kalau semua orangnya kerjanya sendiri-sendiri nih, tanpa adanya kerjasama, tujuannya itu bakal susah banget buat tercapai. Nah, di sini manajemen bakal berperan penting karena supaya dapat lebih teratur lagi dan dapat mencapai tujuan menjadi lebih cepat. Kalian tahu nggak, sebenarnya manajemen itu dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita loh. Mulai dari ngatur belajar, organisasi, sampai ngatur perusahaan. Contohnya ngatur belajar itu seperti kita ini menyiapkan waktu kita untuk belajar. Jadi kita tidak terlalu mensibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kita harus memanage waktu kita untuk belajar juga. Lalu organisasi, seperti ngikut-ngikut organisasi yang mungkin harus ada aturannya seperti apa, dan juga mengatur perusahaan itu contohnya seperti manajer yang mengatur karyawan-karyawannya. Begitu ya guys ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sebagai ilmu. Kenapa bisa disebut sebagai ilmu? Karena dapat dipelajari secara sistematis, punya teori, konsep, dan metode berdasarkan data dan logika. Contohnya apa aja sih? Seperti ada perencanaan, pemberian tugas, lalu evaluasi kerja. Jadi banyak banget contoh-contoh dari manajemen itu sebagai ilmu. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan manajemen sebagai seni. Jadi bukan sebagai ilmu aja nih manajemen, bisa juga sebagai seni. Kenapa bisa disebut sebagai seni? Karena ini berkaitan dengan cara memimpin orang. Itu pasti orangnya beda-beda secara pemimpinannya. Jadi pendekatannya itu seperti memotivasi karyawan contohnya, dan menegur bawahan tanpa bikin sakit hati. Jadi menegurnya itu mungkin secara soft spoken ya, pelan-pelan, dan mengambil keputusan di situasi yang sulit. Oke, selanjutnya ada manajemen sebagai profesi. Kenapa manajemen dianggap sebagai profesi? Karena butuh pendidikan, pengalaman, ada tanggung jawab, dan etika. Contohnya seperti manajer, supervisor, dan direktur. Dari penjelasan yang sudah saya buat tentang konsep dasar manajemen, di sini bisa kita lihat bahwa manajemen itu sangat penting karena menjadi dasar dalam menjalankan setiap kegiatan organisasi. Jadinya manajemen itu bukan hanya sekedar teori, tapi gabungan antara ilmu, seni, dan profesi yang tujuannya supaya organisasi berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang fungsi perencanaan. Materi ini kalau di modul itu materi ke-7 ya. Pertama, setiap kegiatan pasti butuh rencana. Tanpa perencanaan, tujuan bisa berantakan dan gak jelas arahnya. Jadi perencanaan ini kita harus rencanain gitu, ke depannya itu kita harus gimana, harus apa. Kalau tanpa adanya perencanaan, kita bakal sulit untuk menentukan arahnya untuk kedepannya nanti kita harus gimana. Perencanaan adalah menentukan cara mencapai tujuan yang dilakukan sebelum kegiatan berjalan. Gimana sih contohnya? Kayak kita tuh harus mikir dulu sebelum bertindak, jangan bertindak dulu
harus terus baru kita mikir nih, jadi yang adanya malah menyesal untuk ke depannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih pentingnya perencanaan itu. Karena supaya tujuannya itu lebih jelas seperti yang saya jelaskan tadi, dan lebih terarah, dan dapat menghindari pemborosan waktu maupun biaya. Terus bisa mengurangi resiko yang akan kita terima gitu. Contoh simpelnya, kalau kita mau liburan nih, tapi nggak ada rencana, bisa nyasar, terus kehabisan uang, lalu kita buang-buang waktu saja kan. Nah, begitu contoh dari perencanaan yang tidak matang ataupun tidak kita rencanakan terlebih dahulu gitu. Saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaannya. Tujuannya ini dapat memberikan arah kerja. Jadi semisal ada karyawan baru, jadi kita bisa memberikan arahan terhadap karyawan baru tersebut, lalu mengurangi ketidakpastian. Jadi jika untuk kedepannya, wah ini nggak pasti nih gitu, berarti itu lebih baik jangan. Tapi jika kita sudah pasti untuk merencanakannya ke depannya, lebih baik dijalankan saja. Saya akan menjelaskan 3 jenis perencanaan. Apa saja? Yang pertama, perencanaan strategis jangka panjang, dibuat untuk manajemen puncak. Itu contohnya itu seperti visi dan misi perusahaan ya. Misalnya perusahaan ini tidak memiliki visi dan misi, itu akan sulit untuk berkembang untuk kedepannya nanti. Jadi makanya ini disebut dengan perencanaan strategis jangka panjang. Itu yang pertama. Perencanaan taktis yang kedua, jangka menengah untuk mendukung strategi. Contohnya target tahunan. Jadi jika semisal ada sebuah perusahaan dan dia memiliki target tahunan, nah itu bisa disebut dengan perencanaan taktis jangka menengah. Lalu yang ketiga, perencanaan operasional jangka pendek. Kegiatannya itu seperti sehari-hari ya, memang seperti jadwal kerja harian, itu bisa disebut juga sebagai perencanaan operasional jangka pendek. Berikutnya ada prinsip perencanaan. Jadi perencanaan yang baik itu harus jelas, realistis, fleksibel, bisa dilaksanakan, lalu punya tujuan yang pasti. Jadi prinsip perencanaan ini juga bisa menggunakan rumus 5W+1H ya. Contohnya why apa? Contohnya itu apa yang harus kita persiapkan untuk pergi ke tempat tujuan. Dan why kenapa kita harus pergi ke tempat itu. Lalu where di mana tempat yang harus kita tuju. Lalu when kapan kita harus kapan kita harus pergi ke sana, contohnya seperti itu. Lalu who siapa saja yang akan kita temui. Dan yang terakhir how, bagaimana caranya supaya kita bisa datang tepat waktu. Oke, yang terakhir, jadi dengan perencanaan yang